Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Maulida dalam acara Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, hari ini saya kembali ditemani oleh narasumber. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, yaitu Dokter Jeffrey. Ya. Apa kabar dokter? Baik, terima Alhamdulillah. kasih untuk undangannya. Terima kasih kembali dok. Nah Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas tentang usus buntu bersama Dokter Jeffrey. Nah langsung aja ya dok ya. Ya. Sebenarnya apa tuh dok penyakit usus buntu itu? Ya, pertama-tama terima kasih buat bagian Promkes Rumah Sakit Datu Sanggul sudah diundang di acara podcast santai pada pagi hari ini ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk kita membicarakan masalah usus buntu adalah kasus yang sangat menarik karena memang angka kejadiannya di berdasarkan penelitian di Indonesia itu angka kejadiannya hampir 700.000 per tahun. Oh per tahun, banyak. Per tahun. Dan memang untuk usus buntu ini banyak kasusnya. Nah, kenapa saya angkat masalah usus buntu pada podcast pagi hari ini? Memang di daerah Tapin juga lumayan banyak kasusnya. Jadi memang kita mengangkat podcast ini supaya masyarakat Tapin lebih aware, lebih perhatian apa itu usus buntu. Ya, jadi gini. Jadi usus buntu itu adalah suatu penyakit infeksi pada saluran pencernaan yang terletak di bagian usus buntu. Ya, jadi memang usus buntu itu memang seperti gambar yang di sini dia menempel di bagian usus besar. Ya. Oke. Ya, jadi memang sangat kecil, menggantung, ukurannya kurang lebih sekitar 5 cm. Tetapi kalau memang misalnya ini bermasalah, artinya sudah infeksi, mengarah ke usus buntu, ini akan menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Oke. Kalau penyebabnya apa dok? Bisa terjadi peradangan berarti ya dok ya? Ya, jadi penyebab usus buntu itu banyak ya. Salah satunya ya seperti Mbak Maulida bilang tadi adalah peradangan. Ya. Awalnya memang dia peradangan, kemudian bisa disebabkan oleh karena fekalit. Fekalit itu semacam feses yang mengeras yang menyumbat di usus buntu. Kemudian bisa juga karena cacing. Ya, cacing juga bisa. Cacing bisa. Jadi cacing-cacing yang kecil bisa masuk ke daerah saluran usus buntunya, menyumbat di situ, bisa menyebabkan usus buntu. Kemudian bisa juga karena tumor, jadi penyebabnya itu banyak. Gitu. Tapi memang yang paling banyak kasusnya itu yang sering kita temui adalah penyebabnya karena feses yang mengeras tadi. Ya. Jadi dia menyumbat gitu ya? Ya, jadi memang dia feses tadi menyumbat di saluran yang mau masuk ke usus buntu. Harusnya jalannya ke sini berarti dok? Ya, harusnya dia jalannya ke usus. Tapi karena dia menyumbat di situ, karena kan memang usus buntu itu kalau dia selalu menghasilkan cairan lendir di situ. Jadi kalau misalnya dia menyumbat di sini, ini lendir terus berproduksi, terus menghasilkan lendir itu usus. Tapi karena dia tersumbat di sini, lendir nggak bisa keluar, semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar. Itu yang menyebabkan infeksi yang dibiarkan lama-lama terjadi pecah atau namanya perforasi. Nah, itu yang perlu kita takutkan. Gejalanya apa biasanya dok? Kalau untuk gejala usus buntu itu ya banyak ya. Salah satunya memang dia nyeri ulu hati. Kemudian menjalar ke perut kanan bawah. Kanan berarti ya? Ya, sebelah kanan bawah. Kemudian bisa disertai dengan tanda-tanda infeksi, misalnya demam, kemudian mual, muntah, kemudian nafsu makan menurun, perut kembung. Kadang-kadang kalau sudah terjadi penyumbatan total bisa menyebabkan tidak gangguan BAB sama gangguan flatus atau kentut. Tapi kalau nyeri ulu hati itu bisa juga emah kan biasanya? Nah itu kadang-kadang yang harus kita waspadai. Kadang-kadang masyarakat berpikir, cuma mah biasa. Iya, jadi kan disepelekan aja disepelekan aja.
Tapi setelah kita telusuri, masuk ke rumah sakit, kita telusuri apakah nyerinya ada berpindah atau tidak, ya itu memang sudah khasnya usus buntu, penyakit usus buntu. Jadi penanganannya gimana, Dok? Kalau untuk penanganannya ini memang kadang-kadang orang banyak pasien yang bilang bisa nggak dengan antibiotik aja, Dok? Minum obat aja gitu. Ya, minum obat aja. Sebenarnya kalau memang infeksi memang perlu dengan pengobatan antibiotik. Tapi kalau misalnya murni karena infeksi mungkin bisa. Ya, tapi kalau misalnya karena ada penyumbatan karena fekalit, ya mau ndak mau harus dilakukan tindakan operasi. Ya, jadi memang biasanya 40% orang yang dengan 40% orang yang mau mencoba dengan pengobatan antibiotik pasti kambuh kembali. Ujung-ujungnya akan dilakukan tindakan akhirnya operasi. Ya. Kalau gejalanya seperti mah tadi, berarti memang pasien biasanya datang dalam keadaan sudah parah ya, Dok? Kebanyakan di Datu Sanggul ini memang pasien kita di Datu Sanggul sudah terjadi perforasi. Perforasi itu artinya sudah terjadi infeksi di daerah dalam perut yang menyebabkan terkumpulnya nanah di situ, ada kebocoran. Nah, itu yang harus kita jaga sebenarnya supaya usus buntu ini tidak jatuh ke perforasi tadi. Ya, jadi kan beda juga sebenarnya kalau untuk penanganannya, Mbak Maulida. Jadi kalau misalnya memang dia cuma infeksi di usus buntu, ada istilahnya kita operasi di bagian samping, kemudian ada juga operasi kita belah di bagian tengah gitu ya. Seperti SC misalnya gitu, seperti operasi SC. Ya, operasi besar ya. Artinya kalau memang misalnya dia cuma infeksi, kita bisa mungkin buka di bagian samping saja. Dan memang untuk resiko operasi juga lebih kecil ya. Tapi kalau misalnya sudah jatuh ke tahap perforasi tadi yang saya bilang, sudah terjadi kebocoran di usus, mau tidak mau ya harus dibuka di bagian tengah. Ya, kenapa kita buka bagian tengah? Biasanya pasien-pasien dengan sudah terjadi perforasi itu terjadi perlengketan biasanya. Karena usus yang bercampur dengan nanah itu resikonya pasti melengket. Jadi resiko operasinya juga lebih besar. Ya, resiko operasinya juga lebih besar, penanganannya juga berbeda. Itu nanah yang bercampur dengan usus pasti akan dicuci sampai bersih. Ya. Lebih lama. Ya, karena kan biasanya resikonya itu kalau misalnya tidak dicuci dengan bersih perutnya, resikonya terjadi perlengketan, adesi. Ya, yang menyebabkan bisa sekitar 5 atau 5 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian bisa dioperasi ulang lagi karena perlengketan tadi. Bisa lagi tuh. Nah, untuk pasien yang sudah operasi nih, Dok. Ya. Ada pantangannya nggak, Dok, setelah operasi itu? Misalnya nggak boleh makan apa gitu, Dok? Sebenarnya kalau pantangannya itu ya memang salah satu penyebab daripada usus buntu yang saya bilang tadi kan gara-gara konstipasi. Artinya makanan yang tidak dicerna dengan baik, terjadi konstipasi, adanya fekalit yang masuk ke usus buntu tadi. Nah, jadi sebenarnya saya menyarankan untuk pasien lebih bagus banyak memakan makanan yang mengandung serat tinggi. Ya, seperti ikan, buah-buahan, air putih, olahraga yang cukup. Nah, itu salah satu yang bisa mencegah terjadinya usus buntu tadi. Salah satu pencegahannya. Ya. Selain itu apa lagi, Dok? Selainnya ya seperti saya bilang tadi tuh gaya hidup yang sehat aja sebenarnya. Memang banyak dipengaruhi oleh gaya hidup berarti. Ya, sebenarnya kan memang orang suka makan yang daging olahan, yang susah dicerna oleh usus. Nah, itu yang harus sekali-sekali bisa. Tapi kalau untuk dalam periode yang terus-menerus sebaiknya dihindari. Ya, saran saya lebih bagus banyak makanan yang mengandung konsumsi serat yang tinggi. Seperti buah-buahan, ikan, daging tidak apa-apa. Ya, air putih, olahraga yang cukup. Nah, itu yang harus diperhatikan. Gaya hidupnya, Dok. Nah, lalu, Dok, sebenarnya kan usus buntu ini tadi kecil banget ya, sobat sehat nih. Ya, kecil. Ini ada sambungannya nggak, Dok, di organ mana gitu? Tidak ada. Nggak ada. Jadi sebenarnya kalau usus buntu itu kan banyak orang bilang, Dok, usus buntu itu sebenarnya fungsinya apa sih? Iya, ada gunanya nggak gitu, Dok? Sebenarnya Tuhan menciptakan organ manusia itu semuanya pasti ada fungsinya, ada maksudnya. Iya. Ya, jadi
dari beberapa penelitian yang kita baca, Iya. literatur yang kita baca, ternyata usus buntu itu fungsinya sebagai sistem limfatik. Apa itu? Sistem limfatik itu adalah sistem imunologi yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Artinya kalau misalnya terjadi infeksi di usus buntu, otomatis daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Ya, makanya timbullah gejala-gejala infeksi tadi, seperti demam, kemudian paling banyak itu demam, mual, muntah dan sebagainya. Termasuk nyerinya itu. Iya, termasuk nyerinya itu. Nah nih dok, sebenarnya di masyarakat kita tuh banyak ya dok mitos-mitos atau mungkin bisa jadi fakta juga ya. Ya, banyak sekali, banyak sekali. Jadi alangkah baiknya jangan sampai ususnya pecah baru datang ke UGD. Jadi makanya kita angkat di podcast ini supaya masyarakat lebih tahu. Iya, betul. Nah, ada pertanyaan nih dok, mitos atau fakta nih dok. Usus buntu dapat disembuhkan dengan konsumsi makanan pedas, benar nggak dok? Disembuhkan dengan makanan pedas? Iya. Ya, itu mitos. Mitos. Ya, jadi memang usus buntu itu seperti saya bilang tadi ya penanganannya itu ya harus ya dioperasi. Ya dioperasi. Berarti mitos ya dok? Jadi itu mitos. Yang kedua nih dok, hanya orang dewasa yang bisa terkena usus buntu. Nah, jadi untuk penyakit usus buntu ini tidak hanya pada orang dewasa, pada anak-anak juga bisa. Juga ada ya dok? Jadi sebenarnya untuk menegakkan suatu usus buntu itu kita paling susah menegakkannya itu biasanya pada anak-anak dan karena kan memang mereka kurang kooperatif. Mereka cuma bilang sakit perut, Pak sakit perut, tapi dikira orang tuanya cuma diare atau mah seperti biasa, dibiarkan lama-lama ya. Nah itu yang seperti saya bilang tadi, tidak dibawa ke dokter ya jatuh-jatuhnya ke UGD dengan sudah dalam keadaan perforasi, sudah bocor ususnya. Jadi paling banyak memang kasus-kasus perforasi pada usus buntu itu ya anak-anak karena memang mereka kurang kooperatif. Kalau misalnya dari gejala yang nyeri ulu hati tadi dok, terus dibiarkan nih, batasnya berapa hari sih dok gitu? Sebenarnya kalau misalnya kan sebenarnya khas aja kalau usus buntu, ulu hati kemudian dia berpindah ke perut kanan bawah. Ya berarti kita curiga dia itu usus buntu sudah. Jadi langsung Tapi aja. Tapi kalau misalnya dia nyerinya ulu hati saja ya mungkin ya penyakit mah. Tapi kalau dia sudah ada berpindah, awalnya dia nyeri ulu hati, kemudian menetap di perut kanan bawah ya kita harus curiga itu suatu usus buntu. Ditambah dengan gejala yang lain. Misalnya seperti demam, nggak bisa buang angin, muntah, ya termasuk kalau dia sudah terjadi perlengketan, ya bisa menyebabkan perut kembung, tidak bisa BAB, tidak bisa kentut. Nah, jadi memang harus waspada untuk penyakit usus buntu. Dan harus segera berarti dok ya? Harus segera. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, jadi kan kalau untuk usus buntu ini kan memang datang ke UGD, ke dokter, ke poli misalnya, ya dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Nah, kita kan sebagai dokter harus periksa secara menyeluruh apakah memang ini usus buntu atau tidak. Ya, jadi bisa kita lakukan pemeriksaan USG untuk memastikan apakah memang ini usus buntu atau tidak. Tapi biasanya dengan pemeriksaan fisis 60%, 70% itu pasti kita tahu kalau ini usus buntu atau tidak. Berarti ini sudah terjawab juga nih mitos atau fakta yang ketiga dok. Usus buntu menyebabkan nyeri pada perut kanan bawah. Ya. Berarti benar ya dok? Fakta. Oke. Lalu usus buntu tidak ada gunanya nih tadi. Ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dalam tubuh kita itu pasti ada fungsinya. Jadi usus buntu itu sebagai sistem limfatik, sebagai daya tahan. Jadi itu fakta ya. Kalau usus buntu itu ada gunanya ya doknya. Lalu makan biji cabai atau biji jambu bisa menyebabkan radang usus buntu. Benar nggak dok? Kalau ini mitos. Mitos ya dok. Mitos ya. Jadi sudah banyak pasien yang kita operasi dengan usus buntu. Jarang kita dapatkan biji-bijian yang menyumbat di situ, tidak pernah. Ya paling banyak itu ya kita operasi ketemu biji jambu, ketemu biji cabai, ya enggak ada. Biji semangka tidak.
Jadi yang paling banyak itu adalah ya fekalit atau cacing yang paling banyak. Cacing itu Ya, juga. cacing. Oh, berarti memang penting Ya, sekali tapi memang obat cacing itu. tapi ya penting untuk obat cacing. Ya, dia masuk ke dalam, Walaupun nggak orang bisa dewasa keluar nih, Dok. lagi, Walaupun orang menyumbat dewasa. di situ, Oh, kemudian infeksi, kemudian lendirnya menghasilkan terus, lama-lama semakin membesar, pecah dianya, ya itu terjadi perforasi. Jadi itu mitos. biji-bijian tadi Biji-bijian mitos ya. mitos. Terus radang usus buntu dapat sembuh dengan sendirinya. Betul nggak? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau infeksi mungkin dengan pemberian antibiotik bisa sembuh. Tapi 40% pasien dengan usus buntu dengan pemberian antibiotik itu pasti akan kambuh kembali. Artinya Lama nggak, Dok? rekurensi. Lama nggak juga? Untuk lama atau tidak lamanya tergantung daya tahan tubuh pasien sendiri. Oh, Ya. Karena saya bilang tadi 40% dia pasti akan rekurensi, kambuh kembali. memang harus diobati sobat sehat. Iya. Nggak mungkin sembuh dengan sendirinya. Oke, yang selanjutnya nih, Dok. Penyakit usus buntu tidak dapat dicegah. Penyakit usus buntu tidak dapat dicegah. Itu harusnya dapat dicegah ya. Karena kan memang seperti saya bilang tadi, salah satu edukasi kita nih ke pasien. Bagaimana dok supaya tidak kena usus buntu? Nah, saya bilang tadi ya harus mengkonsumsi makanan yang berserat, kemudian minum yang cukup, kemudian olahraga yang cukup. Itu salah satu edukasi yang kita berikan kepada pasien untuk mencegah terjadinya usus buntu. Ya. Oke. Terus selanjutnya nih dok, radang usus buntu hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Ya, hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Ya, kalau saya sebagai dokter bedah, sudah saya bilang tadi, bisa dengan antibiotik, Tapi tetap saya jelaskan ke pasiennya, 40% dia akan terjadi rekurensi, kekambuhan. Kambuh lagi ya dok. Kambuh lagi. Soalnya memang kita sering temui kalau orang yang sudah sakit usus buntu tuh selalu dioperasi kayak gitu. Ya, kalau saya jadi kan sebenarnya muncul ya pendapat begini di kadang-kadang itu yang membuat masyarakat takut untuk berobat. Iya, nanti dok. dibilang usus Nanti buntu dioperasi. Kalau saya sebenarnya ya 40% bisa sembuh dengan antibiotik. Tapi tetap saya jelaskan, ibu bapak angka rekurensinya, angka kekambuhannya 40%. Jadi artinya kan kadang-kadang kalau untuk operasi itu kita tidak boleh memaksa pasien. Iya, kalau pasien mau operasi, kita operasi. Tapi tetap kita jelaskan resikonya seperti apa. Kalau misalnya tidak dioperasi seperti apa. Tetap kita jelaskan kepada pasien. Oke, yang selanjutnya nih dok. Ya. Ini penting dok. Ya. Mie instan menyebabkan usus buntu. Kalau mie instan menyebabkan usus buntu itu mitos ya. Mitos ya. Mitos ya. Kecuali kalau memang misalnya mie instan itu yang tidak dapat dicerna dengan baik oleh usus sehingga menyebabkan sebenarnya semua makanan yang nggak dapat dicerna baik dengan usus menyebabkan konstipasi. Konstipasi itu tidak bisa BAB, gangguan BAB lah istilahnya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan fekalit tadi menyumbat di usus buntu. Intinya itu. Ya, intinya harusnya sebenarnya ya banyak makanan yang berserat, minum air putih, olahraga yang cukup. Terus nih dok, beraktivitas setelah makan dapat menyebabkan usus buntu. Nah, itu beraktivitas setelah makan dapat menyebabkan contohnya usus buntu. Nih dok, itu saya baru dengar. Iya ya dok. Ya, itu kalau menurut saya itu mitos. Mitos ya dok. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, habis makan katanya orang tua zaman dulu ya dok, jangan langsung jalan gitu, duduk dulu, atau jangan langsung rebahan gitu. Rebahan ya. Kalau untuk usus buntu sendiri tidak ada ya, itu mitos. Tidak ada ya dok. Oke, berarti mitos. Nah itu tadi mitos dan fakta tentang usus buntu ya dok. Ada pesan nggak dok untuk masyarakat dok tentang usus buntu? Jadi kalau untuk pesan saya untuk masyarakat di daerah Tapin, sebaiknya itu kalau memang ada keluhan nyeri ulu hati, kemudian pindah ke perut kanan bawah, disertai dengan demam, mual, muntah, jangan ragu untuk datang ke dokter ya. Karena memang saya bilang tadi, kalau misalnya penanganannya terlambat, resikonya juga lebih besar. Artinya resiko
kematian, resiko sepsis, ya itu sangat besar kalau dibiarkan terlalu lama. Ada risiko kematian juga? Ya, kalau misalnya dia sudah absesnya nanahnya sudah bercampur dengan ususnya sudah bocor, ada namanya sepsis, ya infeksi yang hebat ya. Kalau tidak tertolong menyebabkan kerusakan organ yang lain, itu yang bisa menyebabkan kematian. Ya, kemudian untuk edukasinya, Dok, bagaimana sih caranya mencegah supaya tidak terkena usus buntu tadi? Ya, seperti saya bilang tadi, ya coba mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, kemudian perbanyak minum air putih, kemudian olahraga yang rutin atau yang cukup. Ya, seperti itu. Penting banget untuk tidak terjadi konstipasi itu tadi. Iya. Baiklah Sobat Sehat, seru sekali perbincangan hari ini tentang usus buntu bersama Dr. Jeffrey. Iya. Nah, untuk Dr. Jeffrey kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya, Dok. Terima kasih juga sudah diundang di podcast. Semoga podcast kita pagi ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di daerah Tapin ya. Iya. Dan buat Sobat Sehat semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Santai. Dan tak lupa saya ingatkan nih untuk subscribe, like, dan komen di semua media sosial rumah sakit. Iya. Biar nggak ketinggalan info tentang kesehatan ya, Dok ya. Biar selalu aware. Nah, baiklah, saya Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face. I look into your eyes as you look to me. Now here we are, soon parents to be. Can't hold back my tears, can't hold back my smile. I feel so close to you.